Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Duyanti Rustiana dengan NIM C1F018018 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian akad murabahah. Pengertian akad murabahah: akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab, penawaran, dan qabul atau penerimaan antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari akad, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata rib yang artinya keuntungan. Sedangkan secara istilah, menurut Luqman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu. Murabahah berbeda dengan jual beli biasa atau musawamah, di mana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar-menawar, sedangkan murabahah, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. Jenis-jenis akad murabahah. 1. Murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan, yang dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: yang pertama, membeli barang jadi kepada produsen berdasarkan prinsip murabahah. Kedua, memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad. Yang ketiga, memesankan kepada pembuat atau produsen dengan pembayaran yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Murabahah dengan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan atau nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara syah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan aset pindah ke nasabah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOFI menjelaskan aturan murabahah berdasarkan pesanan sebagai berikut. 1. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, mempunyai aturan. Jika bank menerima pemesanan nasabah, bank harus memberi aset berdasarkan akad. Kedua, bank menawarkan aset kepada pemesan yang harus diterima berdasarkan akad. Ketiga, diperbolehkan membayar rubun ketika menandatangani akad. 2. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat dengan aturan: 1. Salah satu pihak meminta pihak lain membeli aset sesuai dengan harga. Kedua, jika bank menerima, bank membeli aset berdasarkan akad penjualan yang sah. Ketiga, jika pemesanan harus membayar cicilan pertama, pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani dan cicilan merupakan bagian dari harga penjualan tersebut. Dasar syariah. Yang pertama, landasan hukum positif. Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat 1. Adapun landasan syariah yaitu tentu saja berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma', salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000. Rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pelaku, yaitu cukup dan balik, maksudnya yaitu berakal dan dapat membedakan. Kedua, objek jual beli,
di mana ada beberapa kriteria, yaitu barangnya harus halal, barangnya harus bermanfaat, barang harus milik penjual, barang dapat diketahui secara spesifik, diketahui kualitas dan kuantitasnya, harga barang jelas, barang yang diakatkan ada di tangan penjual, barang yang tidak di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian atau horror. Lantas ada ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatnya atas barang yang berikan akan menjadi halal. Demikian juga sebaliknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.